Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Mulyono dari kelas TI 4212. Video ini dibuat untuk memenuhi kegiatan UAS pada mata kuliah Statistika Industri. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 soal UAS dari mata kuliah Statistika Industri. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 pada soal UAS Statistika Industri. Pertanyaannya adalah, apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan, sebuah mobil dipilih secara acak jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon (MPG). Informasi berikut didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Nah, pada slide ini ada tabel yang dimana berisi tentang X dan Y. Nah, nilai X itu ada nilai-nilai juga dan Y juga ada. Nah, pertanyaannya ialah, pertanyaan yang pertama, A, buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Yang B ialah hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Yang C ialah hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. D ialah apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Yang terakhir adalah E, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Masuk pada slide 2, yaitu slide tentang pembahasan atau jawaban. Nah, pada slide 2 saya akan menjawab pertanyaan A, yaitu tentang membuat scatter plot. Nah, pada slide ini saya sudah membuat scatter plot. Yang di sebelah kiri ialah data-data yang ada pada soal, dan yang sebelah kanannya yang putih ialah yaitu scatter plotnya atau gambar scatter plotnya. Pada slide ketiga ialah tentang menghitung kolerasi sampel antara variabel X dan Y. Nah, pada slide ini sudah ada tabel yang sangat besar, yang dimana tabel ini mencakup nilai-nilai X, Y, X rataan, Y rataan, sampai dengan X dikurangi X rataan dikali Y dikurangi Y rataan. Nah, pada tabel ini sudah ada nilai rata-rata dari X dikurangi X rataan pangkat 2, yaitu nilai rata-ratanya ialah 711,875, dan nilai rataan dari Y dikurangi Y rataan pangkat 2, yaitu 286,875. Nah, dengan nilai total dari si X dikurangi X rataan dikali Y dikurangi Y rataan, yaitu nilai totalnya adalah min 427,625. Nah, rumus mencari nilai R ialah seperti yang ada pada slide yang saya buat. Nah, kemudian kita tinggal masukkan nilai-nilai saja. Yang pertama adalah nilai dari X1, X dikurangi X rataan dikali Y dikurangi Y rataan, yaitu min 427,625 dibagi akar dari nilai X dikurangi X rataan pangkat 2 dikali nilai dari Y dikurangi Y rataan pangkat 2. Yang dimana nilainya 711,875 dikali 286,875, yang mendapatkan hasil atau dengan nilai min 0,95. Nah, koefisien kolerasi R sama dengan min 0,95 menunjukkan nilai koefisiensi kolerasi minus dan mengisyaratkan hubungan linear F dan X sempurna yang sifatnya negatif. Pada slide 4, saya akan menghitung nilai estimasi untuk intercept A dan slope B dengan metode least square. Pertama, saya akan menghitung intercept terlebih dahulu. Nah, rumusnya tuh sudah saya buat pada slide ini. Jadi saya hanya tinggal memasukkan angkanya saja, yaitu sama dengan 20,875 dikurangi minus 0,6007 dikali 37,375, yang dimana mendapatkan nilai atau hasil 43,328. Kemudian saya akan mencari slope B. Rumusnya sudah saya buat pada slide ini. Saya hanya akan memasukkan angka-angkanya saja, yaitu sama dengan min 427,625 dibagi 711,875, yang dimana mendapatkan nilai atau hasil min 0,6007. Nah, di sini saya akan membuat model regresinya, yaitu Y sama dengan min 0,6007 ditambah 43,328. Baik, pada slide kelima saya akan menjawab pertanyaan D, ialah apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Yang pertama kita membuat 0,
yaitu Rho sama dengan 0, tidak terdapat hubungan linear signifikansi antara bobot mobil X dan konsumsi bensin dalam mil per galon. Yang kedua, kita harus membuat H1. Rho tidak sama dengan 0, terdapat hubungan linear signifikansi antara bobot mobil X dan konsumsi bensin dalam mil per galon Y. Yang ketiga ialah kita membuat statistik uji. Cari nilai SST, SSR, SSE, S, SB, dan T. Pertama kita mencari nilai SSR. Rumusnya sudah saya tulis pada slide ini. Saya akan memasukkan nilainya itu min 0,6007 dikali min 427,625 sehingga mendapat nilai 256,875. Kedua, kita mencari nilai SST. Rumusnya sudah saya tulis juga pada slide ini, yang dimana saya mendapatkan nilai 286,875. Kemudian kita mencari nilai SSE. Mencari nilai SSE ialah dengan rumus SST dikurangi SSR, yaitu 286,875 dikurangi 256,875 sehingga mendapatkan nilai ialah 30. Kemudian saya mencari nilai S. Rumusnya sudah saya buat, atau nilai yang saya dapat ialah 2,2361. Nilai SSB rumusnya sudah saya dapat juga, nilai yang saya dapat ialah 0,0834. Dan yang terakhir mencari nilai T, yaitu rumusnya B dikurangi beta per SB. Min 0,6007 dikurangi 0 per 0,0834 sehingga mendapatkan nilai 7,203. Baik, pada slide kelima saya mencari daerah kritis yaitu 4. Pada taraf nyata alfanya sama dengan 0,05 dari tabel distribusi dengan V sama dengan N dikurangi 2 yaitu 6. Maka besarnya T tabel atau T buka kurung 0,05,2,6 tutup kurung sama dengan 2,447. Yang kelima ialah kriteria uji. Nah, pada kriteria uji ialah telah 0 jika T hitung lebih kecil dari min 2,447 atau T hitung lebih besar dari 2,447. Terima H0 jika itu sebaliknya. Nah, saya mendapatkan nilai dari tabel ialah sebesar 2,447. Lalu yang selanjutnya ialah 6 keputusan. Karena T sama dengan 7,203 lebih besar dari 2,447, maka telah 0. Kesimpulannya, terdapat hubungan linear signifikansi antara bobot mobil X dan konsumsi bensin dalam mil per galon Y. Baik, masuk pada slide terakhir yaitu slide ke-7. Nah, di sini saya akan mencari poin E, yaitu menentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Rumusnya ialah R kuadrat sama dengan SSR per SST, yaitu nilai SSR-nya ialah 256,875 dibagi nilai ST, yaitu 286,875, sehingga mendapatkan nilai atau hasil 0,895. Artinya, 89,5% proporsi nilai perubah Y, konsumsi bensin, dapat dijelaskan oleh populasi X, bobot mobil, melalui hubungan linear. Sisa sebesar 100% dikurangi 89,5% ialah 10,5% tidak diketahui atau error, dan menjadi misteri yang perlu diteliti kembali sampai sekarang. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang nomor 2 dari soal statistika industri UAS. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.